Sahabat Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Ali ya. Ini di antara para sahabat banyak kalangan-kalangan tertentu menitipkan gelar tersendiri bagi Sayyidina Ali dibanding sahabat-sahabat yang lain. Ya. Biasa gelar yang disandingkan kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Ya. Ditelisik, diusut-usut, ternyata yang menggelari Sayyidina Ali karamallahu wajhah ini cenderung kepada orang-orang yang bermadhab Syiah. Awali mazhab Syiah. Yang kita tahu bahwa kalangan Syiah ini adalah kalangan yang menempatkan Sayyidina Ali di atas para sahabat yang lain. Ya. Masyaallah. Utamanya di kalangan ahli tarekat. Ahli tarekat. Ahli tarekat apa saja ya, yang mutabar, saya katakan apa saja yang mutabar lah. Ya, entah itu Qadiriyah, Naksabandiyah, Khalidiyah, Sadaliyah, Satoriyah, masalah yang pokoknya tarekat-tarekat itu akeh-akeh sandari nanggone Sayyidina Ali. Ya. Ya, tapi saya tidak mau tidak ingin berpolemik menjelaskan ini, ya. Nah, ya biarlah, nggak apa-apa, memang seperti itu orang meyakini, boleh-boleh saja, ya, nggak apa-apa. Harus dianggap santai ya, nggak usah disalah-salah, no, ya, nggak apa-apa. Yang penting api. Masya Allah. Ya. Wa an Ali langsang Sayyidina Ali. Memang banyak di kalangan terbit ya, asar-asar atau bahkan hadis-hadis yang sahih, bahkan hadis yang maudhu ya, hadis yang maudhu yang mana seakan-akan mendukung ya, mendukung pendapat-pendapat yang menempatkan Sayyidina Ali lebih istimewa dibanding sahabat yang lain. Ya, hadis maudhu itu hadis-hadis palsu. Ya. Allah, Masya Allah. Ya, termasuk hadis lemah ini yang sering dipakai ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Rasul bersabda, ana madinatul ilmi wa ali babuha. Ini hadis dhaif. Hadis dhaif. Tapi di kalangan orang-orang tertentu, kalangan Syiah apalagi ini, wah hadis dipakai terus. Gawe terus. Ya. Bahkan yang lebih ekstrim lagi, orang-orang Syiah Rifadah namanya, ya. Itu malah punya pendapat bahwa malaikat Jibril itu kleru memberi wahyu. Sakjane sing diutus sing nabi terakhir itu Ali, bukan Muhammad. Ini Syiah Rafidah. Ya. Sampai segitulah ya, ketika agama dipolitisir ya. Sayyidina Ali ini merupakan alat ya bagi orang-orang yang mencoba merusak Islam ya, dengan menyusupkan kepentingannya melalui politisasi. Ya, Sayyidina Ali ini seakan-akan sebagai sahabat yang terakhir tapi yang mudah menerima usulan-usulan atau pendapat-pendapat orang lain yang berseberangan dengan kalangan-kalangan ulama-ulama atau sahabat-sahabat senior. Ya. Jadi meledaknya perpecahan Islam itu
dalam sejarah pada awalnya ya ketika Sayyidina Ali menjadi khalifah. Jadi khalifah. Ya. Orang-orang Syiah berani, orang Khawarij berani. Mereka bahkan orang-orang Yahudi yang mempermainkan Sayyidina Ali dengan apa itu, Sayyidina Ali bukan karena ketidakmampuan Sayyidina Ali, karena ketawaduan Sayyidina Ali dalam apa itu menjaga amanah, sehingga banyak dimanfaatkan oleh orang-orang yang berhati picik. Sayyidina Ali pernah dibenturkan sama siapa? Siti Aisyah. Sayyidina Ali tahu dibenturkan kalau Siti Aisyah. Ya. Hingga ada perang di situ antara Siti Aisyah dan Sayyidina Ali, mertua karo mantune. Ya. Itulah kalangan orang-orang Khawarij, orang-orang Syiah yang berpola seperti itu. Allah sampai berujung setelah Sayyidina Ali wafat sampai peristiwa apa itu pembunuhan Hasan, Sayyidina Hasan kalau Sayyidina Husain, terus sampai munculnya khalifah apa itu dinasti apa? Dinasti Abbasiyah karo Umayyah. Ini berujung. Akarnya dari apa itu dari suku orang-orang yang orang Quraisy ya. Yang kemudian diadu domba ya. Diadu domba oleh orang-orang Yahudi ya, golongannya apa itu? Abdullah bin Ubay bin Salul ya. Golongan orang itu Al-Muhai, macam-macam itu, banyak tokoh-tokoh itu ya yang merusak Islam. Nah, sehingga di antara para sahabat Muhajirin, sahabat Ansor ini terjadi permusuhan satu sama lainnya. Itulah peristiwa yang terbawa sampai akhirnya. Sampai sekarang kita lihat bagaimana kalangan atau lingkungan di mana komunitas Islam tidak bisa rukun. Di mana ada komunitas Islam itu tidak tahu rukun. Ya. Dikala di daerah Saudi, di Iran, terus di Bangladesh, di Pakistan, di Irak, ya. Berkecamuk perang antara Sufi dan Syiah. Sufi dan Syiah. Sufi dan Syiah itu berkecamuk. Sunni dan Syiah kok, bukan Sufi, Sunni dan Syiah. Ini merambat sampai ke tanah Hindustani, ya India. Ya Hindustani, India. Akhirnya ada gerakan-gerakan sempalan Islam seperti Ahmadiyah ini sehingga laku. Ya. Masuk ke tanah Jawa, ke tanah Sumatera. Ke tanah Jawa, ke tanah Sumatera, ya masuk gerakan-gerakan Wahabi, ada sengketa antara Maliki dan Syafi'i ya, terus berguncang terus di Mesir, ya di Lebanon, terus gejolak. Akar-akarnya yaitu ada Khawarij, ada orang Syiah dan ada orang Sunni. Ya, akarnya itu. Ya Allah, inilah kita lihat memang Sayyidina Ali ini apa itu istilahnya lakopnya, apa itu mahkotanya dibuat rebutan oleh kalangan orang-orang Sufi. Orang Sufi, mahkotanya. Karena orang-orang Sufi beranggapan Rasulullah mengijazai langsung kepada Sayyidina Ali cara berholwat kepada Allah. Akhirnya merujuk semua. Kita melihat di silsilah guru tarekat. Ujung-ujungnya Sayyidina Ali terus Nabi Muhammad. Nabi Muhammad.
Bahkan nggak ada yang ujung-ujungnya Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, atau Sayyidina Utsman. Padahal 3 khalifah itu ya bukan memiliki bukan kurang dekat sama Sayyidina Ali. Ya, bukan kurang dekat sama Rasul, bahkan memiliki kedekatan yang tidak kalah dengan Sayyidina Ali. Abu Bakar yang mertuanya Rasul adalah sahabat Rasul, di mana hanya dengan beliau berdua ketika dikejar-kejar oleh musuh, ya sembunyi di Gua Sur. Ini Sayyidina Abu Bakar. Tentu ada wejangan-wejangan sejangan Gusti Rasul kepada Sayyidina Abu Bakar ada, pasti. Ya, pasti. Begitu juga Sayyidina Utsman yang jadi menantunya Rasul sampai 2 kali. Lebih dekat dari Sayyidina Ali tentunya. Sayyidina Umar, mertuanya Rasul dan juga dikatakan sebagai Rasul. Umar adalah legendanya Islam. Tuh. Tapi orang-orang Syiah nggak memandang itu. Ya. Orang-orang Syiah tidak memandang itu. Nah, makanya kita dari sini kita bisa mempelajari kalangan-kalangan orang yang tarekat ya, yang bertarekat ini bisa jadi sumber asalnya dari kalangan orang Syiah Imamiyah. Syiah Imamiyah. Betul ya. Kamu tahu kenapa dalam Islam ada perpecahan awalnya dari situ. Ketika orang-orang Yahudi mencoba mempengaruhi, mencari kekuasaan karena dia nggak mampu untuk menyerang sendiri, ya maka kalangan Ansor, kalangan Muhajirin yang sudah menjadi asal ada perbedaan, ya Muhajir sama Ansor kalangan yang berbeda ini dikompor-kompori karo wong Yahudi, ya yang sudah awalnya dari kalangan orang Muhajirin sendiri, dari awalnya suku Quraisy yang datang ke Madinah, ini orang yang dari suku-suku yang awalnya sudah tidak rukun. Di situ ada kelompok Abu Sofyan, di situ ada kelompok Al-Haris, di situ ada kelompok Akeh. Dimanfaatkan orang sama orang Yahudi, orang-orang munafik, ya. Golongannya Ubay bin Salul, ya. Wah macam-macam itu orang, Insya Allah. Itulah sejarah. Kalau kita bicara kenapa sampai sekarang, apa nggak bisa dijelaskan, nggak bisa didudukkan, nggak bisa nyatanya. Sekian ratus tahun, 14 abad, wong Islam angel rukune. Angel rukune. Ya. Rukun paling satu kelompok, wong NU tok rukun karo wong NU ne. Kadang-kadang wong NU dhewe gak rukun. Podo-podo kiai ini kadang-kadang gak rukun. Ya. Wong NU rukun ketika berbeda pendapat. Wah, berbeda pendapat bisa rukun. Basul Masail, ya, beda pendapat. Tapi begitu sudah diangkat Basul Masail, dimanfaatkan oleh situasi yang berakibat bedanya pendapatan. Nah, ini nggak iso rukun. Ya. Nah, wong NU sing ngomong beda pendapatan, wis gak iso rukun. NU itu padahal. Belum lagi digandingkan NU sama Muhammadiyah. Belum lagi digandingkan NU sama yang lain-lainnya, ya, sama Marsumi. Ya, gak iso rukun. Ya Allah. Jadi pertanyaan kita, kenapa kok gak iso rukun? Ya, gak iso rukun. Ada kisah di Madinah itu ada Masjid Ijabah. Ada Masjid Ijabah. Di situ ada doa Rasul yang tertolak. Doa Rasul yang tertolak. Di antara doa-doa Rasul diijabahi, kecuali satu doa Rasul yang tertolak. Ya, Rasul minta, ya Allah, jauhkan umatku dari fitnah dan perpecahan. Maka Jibril datang memberitahukan kepada Muhammad, Muhammad, doamu semuanya terijabai kecuali satu doamu tadi. Doa yang pun di malaikat Jibril, dongamu sing njaluk umatmu adoh teko fitnah dan perpecahan, itu yang ditolak sama Allah. Ya Allah, nangis Rasul.
Sehingga sampai hari ini tampak bahwa tidak ada keutuhan dan rukun. Wong Islam ini kongkon rukun bunder-nder gak iso. Dimanapun orang Islam disuruh satu bulat satu suara itu tidak bisa, tidak bisa. Ya, di negara mayoritas Islam sekalipun seperti Arab Saudi, ya, seperti Indonesia, ya, seperti Mesir, seperti Lebanon, Lebanon banyak Kristen juga banyak, Yordania, ya, Masya Allah, Turki, Masya Allah. Ya, walaupun seperti itu yang terjadi, ya. Allah, Masya Allah. Nah ini sudah ditengarai sama Gusti Rasul. Rasul pun bersabda, yang populer sabdanya itu, ya, yang menyatakan bahwa umat Rasul itu nantinya akan terpecah. Sataftariku ala ummati salasa wa sab'ina firqatan, kata Rasul. Bahwa nanti umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar. Semua masuk neraka. Illa wahid. Kecuali satu. Di hadapan para sahabat Rasul menyatakan itu. Sataftariku ala ummati salasa wa sab'ina firqatan. Wahai sahabat, saya terangkan kepadamu, nanti umatku akan terpecah menjadi 73. Ya. Semuanya masuk neraka, kecuali satu. Ya, semoga saya satu. Terus sahabat takok man huwa ya Rasulullah, siapa yang satu Rasul? Sinten sing setunggal niku sinten? Ahli wa sunnati. Ya, ahli wa sunnati. Ada yang bilang ahli wa sunnati, kalau ada yang bilang ahli sunnati. Kalau ahli wa sunnati berarti keluarga saya dan orang-orang yang mengikuti saya. Kalau ahli sunnati adalah orang-orang yang mengikuti saya. Akhirnya apa yang terjadi? Semua kalangan, semua dari kelompok-kelompok yang ada, ketika setiap orang membuat kelompok, maka setiap orang itu mengakui dirinya yang ahli wa sunnati tadi. Kabeh ngaku ahli sunnah kabeh. Si A ngaku ahli sunnah, ya. Ahmadiyah ngaku ahli sunnah. Mu'tazilah ngaku ahli sunnah. Sataria ngaku ngaku ahli sunnah kabeh. Kalau Sataria tarekat, maaf ya. Ya. Kabeh ngaku ahli sunnah. Berarti royokan diakon sing dadi ahli sunnah. Maka karena rebutan itulah akhirnya saling menghujat satu sama yang lain, saling merasa benar satu sama yang lain. Ya. Makanya ini kenapa saya sampaikan, ini banyak dari kalangan orang-orang muda, anak-anak milenial, ya, yang kemudian mempertanyakan kenapa Islam di negara Islam yang katanya agama damai, tapi kok perang terus? Ya, kamu harus bisa menjelaskan ini. Jadi memang kenyataan, nggak bisa ditutup-tutupi. Ya. Dan generasi milenial harus dijawab dengan realita. Ya. Kita nggak bisa menjawab dengan melakukan pembodohan, nggak boleh. Ya, generasi milenial adalah generasi yang harus dan memang melek informasi. Kita buka kenyataan, lo memang begitu sejarahnya. Islam mengalami fase damai itu ketika masa Rasulullah atau masa Rasulullah. Masa kuat, masa bersatu ketika masa Rasulullah dan masa para sahabat. Terakhir pada masa Sayyidina
Utsman. Ya. 4 khulafa Rasyidin, 3-3-nya mati terbunuh. Sayyidina Abu Bakar semata yang meninggal dengan normal. Sayyidina Umar terbunuh. Sayyidina Utsman terbunuh. Sayyidina Ali terbunuh. Jadi intrik embrio perpecahan itu sudah ada. Yuk. Terus pertikaian terus. Jadi lembar sejarah Islam penuh dengan warna merah darah. Betul. Ya. Betul. Tapi kita harus bisa menjelaskan merah atau darah yang tertulis dalam sejarah Islam kita itu bukan lahir daripada Islam itu sendiri, tapi adanya unsur luar yang mau memporak-porandakan Islam. Ya Allah, kalau Islam sendiri damai. Islam sendiri damai. Islam sendiri damai. Ya. Masya Allah. Lah ini sering dimunculkan, ini malah jadi sering alat propaganda orang-orang Kristen, orang-orang terutama orang Kristen. Lihat orang Kristen, di mana-mana damai disebarkan. Kamu lihat di mana ada orang Kristen, di situ ada negara, di sana tidak ada peperangan. Tuh. Makanya di mana-mana orang Kristen pasti sebarkan kedamaian. Bahasanya damai, kedamaian. Dikira Islam enggak damai. Ya. Islam justru lebih damai. Damai. Tapi kalau ketika kita dihadapkan pada sejarah yang mereka baca dan yang kita ikuti, ya, memang sejarah panjang Islam itu banyak diwarnai oleh peperangan sesama Muslim. Nah inilah. Seharusnya ini dijadikan pelajaran. Menurut lo, dijadikan pelajaran. Dijadikan pelajaran. Hampir setiap pergantian pemimpinan di sejarah Islam itu selalu diawali dengan pertumpahan darah. Selalu. Ya. Dari dinasti ke dinasti lain itu mesti begitu. Ya. Masya Allah. Masya Allah. Ya. Nah ini kenapa ya memang harus kita sampaikan. Banyak orang-orang yang mendiskreditkan Islam seperti itu. Bahwa Islam itu agama yang kental dengan darah. Loh, agama yang sadis, yang haus darah. Ya. Ketika mereka mengorek itu dengan mengeluarkan sejarah realita, sejarah kita, ya memang tampak seperti itu. Dengan begitu mereka mampu menutupi bagaimana barbarnya orang Eropa. Barbarnya orang Eropa itu luar biasa. Mereka bisa menutupi dengan menampilkan sejarah umat Islam yang kelam. Diketokno. Dibuat kampanye di mana-mana. Ya. Padahal pasukan salib yang barbar, yang Eropa, yang barbar itu Masya Allah tidak tampak. Padahal jauh lebih bahaya, lebih barbar daripada orang Islam. Tapi tertutup oleh sejarah yang mereka kemas. Ya. Kemas. Dan dimunculkan itu. Dimunculkan oleh, ya, dikisahkan, dimunculkan pada peristiwa ini, peristiwa dimunculkan terus. Ya, dimunculkan terus. Masya Allah. Nah ini citra, mereka kan mengapa itu selalu mengedepankan citra. Ya, apalagi kita melihat kenyataan di negara-negara yang mayoritas Islam mudah diadu domba.
ada gerakan Taliban, ada gerakan apa lagi? Al-Qaeda, ada gerakan apa lagi? Al-Qaswah, ada gerakan An-Nusrah. Ini wong Islam kabeh. Boko Haram, wong Islam semua. Kemerdekaan Moro, orang Islam semua. Ya, ISIS, wong Islam kabeh. Kita didiskreditkan. Kalau nggak dianggap Taliban, dianggap ISIS. Kalau nggak dianggap Al-Qaeda, kalau nggak dianggap Boko Haram, kalau nggak dianggap sebagai apa Nusra, terus Lebanon, Hamas, wong Islam kabeh. Nah. Pasukan-pasukan ultra kanan Kristen nggak pernah disebut. Padahal ultra kanan Kristen itu adalah orang-orang yang menjual bom dan memasarkan bom-bom, ya bom peledak-peledak. Itu wong-wong ultra sayap kanan Kristen, tapi tertutup. Ya. Yang jual senjata mereka. Kita orang-orang Islam, Al-Qaeda perang-perangan dewi nggak tembak sing pelurunya masih konvensional. Dar. Mereka orang Israel dengan drone, dengan pasukan, dengan gas sarap. Ya. Gitu. Masya Allah. Ya. Nah, ini saya sampaikan karena saya prihatin. Kita itu prihatin. Kenapa? Masya Allah. Ini selalu begitu. Ini selalu begitu. Masya Allah. Ini betul. Apa itu yang pernah disampaikan oleh Rasul. Ketika Rasul mengatakan bahwa suatu saat ketika akhir zaman itu berada ketika umatmu, umat Islam itu menjadi mayoritas. Umat Islam mayoritas. Itu kekalahan Islam yang sebenarnya akan terjadi. Terus sahabat tanya, loh bagaimana mungkin Rasul ketika kita banyak jumlahnya kok kita malah kalah? Ya sebab akehmu jumlahi engko akeh tapi kaya apa itu untuk ning lautan. Seperti buih di lautan. Ya. Buih di lautan itu hanya ada sampai di pinggir, gak sampai tengah laut. Pinggir di gua, pior, nang pantai. Mumpul mana di gua menang partai pior. Artinya nanti akan banyak umat Islam jumlahi kuantitasnya akeh tapi gak ono kualitasnya. Ya. Ini nanti, ini tanda-tanda akhir zaman. Ketika orang Islam jumlahnya banyak, di mana-mana Islam menguasai, tapi jumlah itu mayoritas Islam. Tapi kepemerintahan sing duwe duduk wong Islam. Toko-toko sing duwe duduk wong Islam. Indomaret, Alfamart yang ada di seluruh Indonesia yang punya bukan Islam. Tuh, Ketika semua COVID-19 kayak seperti yang kita alami, pasar-pasar tutup, toko-toko tutup, ditutup, nek orang sembarang kafe ditutup, tapi pemerintah nggak berani nutup Alfamart. Ya. Pemerintah nggak berani nutup Indomart. Indomart, Alfamart sak jagat Indonesia buka kabeh. Padahal yang lainnya tuh tutup. Apa? Ini pertanyaan besar. Oh, bos, kok bisa begitu? Kok iso ngono ya apa ceritane? Ya embuh. Ya embuh. Kenyataan jumlah wong Islami gede akeh tapi kaya untuk. Ini itu tanda-tanda kiamat. Lele. Apa yang terjadi ketika orang ke pasar, orang ke toko-toko kecil tutup kabeh sing buka Indomart. Indomart bisa menaikkan harga. Alfamart dengan senang apa itu suka hati menaikkan harga. Rego sabun sing regane 500 didol 2.500, terpaksa orang beli karena nggak ada orang jual. Ya. Masya Allah. Ini yang kita harus peka melihat situasi seperti itu. Ya. Seperti halnya apa yang didhawuhkan Rasul kok ketoke sudah tampak ini. Ya. Di antara tanda-tanda kehancuran apa itu umat Islam itu ketika wong Islam jumlahe akeh tapi kaya untuk.
Apa untuk iku apa li? Busa. Kayak apa? Buih. Seperti buih di lautan. Kena ombak, minggir, nengah, kena ombak, minggir. Ngono tok. Ya, gak melok duwe, pemerintahan gak duwe. Ya, perekonomian gak duwe, militer gak duwe, gak melok ngatur. Ya Allah. Ya. Allah ya Karim, Allah ya Karim. Lagi mau kok apa kok mulai cerita ngono iki mau? Hah? Ya. Tentang Sayyidina Ali. Memang begitulah. Ya. Sosok Sayyidina Ali itu dalam satu sisi memang menjadi sosok yang sentral, ya, banyak diunggulkan oleh kelompok-kelompok tertentu. Allah, masya Allah, masya Allah. Wa an Ali langsung ke Sayyidina Ali. Ya, tapi memang bu sejarah membuktikan juga. Sayyidina Ali diantaranya sahabat yang paling cerdas dengan dibuktikannya ketika beliau diambil menantu oleh Rasul. Ya, ini ada memang Rasul memberikan sayembara. Coba sing wong sing pantas dadi mantuku. Kabeh para sahabat kepingin dadi mantune Gusti Rasul. Ya. Karena banyaknya semua para sahabat itu pingin dadi pintu mantune Rasul. Rasul sendiri tidak pingin menyakiti atau membuat sahabat-sahabat yang lain tersinggung. Ya, nek gak dipilih kok malah kayak opong. Akhirnya Rasul buat sayembara. Siapapun ya demi zat ya, demi Allah yang demi zat yang memegang nyawaku. Siapapun di antara kalian yang mampu menghatamkan Al-Quran 3 kali dalam satu malam, maka dia yang berhak meminang anakku. Wah, ini Rasul di kalangan para sahabat. Begitu Rasul kundur langsung wong padha ngatamna Quran kabeh. Padha ngatamna Quran kabeh. Sini di hadapan para sahabat. Ini Sayyidina Ali santai-santai, yang lain ngapalno, sing ngapal nang doma, ngapalno nang gone di masjid, ada yang mengapalkan di tempat-tempat padha ngapalno kabeh. Tapi sehebat-hebat orang ya, kon ngapalno 30 juz pada waktu itu 3 hari, malam 3 kali kan tidak mungkin. Ya. Nah, tidak mungkin. Begitu pagi selesai, siang ya Rasul tanya, adakah di antara kalian yang menghatamkan Al-Quran 3 kali dalam semalam itu? Nggak ada sing wani ngacung, nggak ada sing wani bujuk nang Gusti Rasul. Nggak ada Rasul. Sayyidina Ali ngacung. Sayyidina Ali ngacung, angkat tangan. Kula Rasul. Yang lainnya nggak percaya, mana mungkin Ali wong saya lihat malam itu jalan-jalan. Kelihatan Sayyidina Ali malam itu keliling-keliling kampung. Mosok ngatamna Quran sedina ping 3. Apa sewengi mosok khatam ping 3. Ketika Rasul tersenyum meragukan Sayyidina Ali, Sayyidina Ali menjawab, demi zat yang memegang nyawamu Rasul dan demi Rasulullah yang bersaksi bahwa engkau pernah mengatakan, barang siapa membaca Al-Ikhlas 3 kali, itu sama dengan membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran. Saya sudah membaca Al-Ikhlas lebih dari 3 kali. Allah. Iya. Cerdas ternyata. Dan Rasul memang pernah menyampaikan itu. Siapa wonge maca Al-Ikhlas ping 3 padha karo ngatamna Quran. Karena Al-Ikhlas itu sepertiga daripada Al-Quran. Maca ping 3 berarti padha karo 1 Al-Quran. Ya. Inilah kecerdasan Sayyidina Ali. Yes, ikut terus ya. Allah, masya Allah, masya Allah. Qala Rasulullah dawuh sapa Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yuhzi'u nyukupi sapa al jamaah anil jamaah saking wong akeh. Ida marrun tak karane liwat sapa rombongan wong akeh.
ayu sallim yen to maca salam, nguruk salam sapa jamaah ahaduhum ing salah sijine wong. Ya, salah satunya sudah cukup mencukupi ya apabila ada rombongan banyak ketika ingin salam cukup diwakili oleh satu orang. Enggak perlu kabeh. Assalamualaikum. Enggak, cukup satu orang. Nah, sudah memenuhi syarat seandainya ada kamu orang 10 ya lewat terus kepingin ngucap salam cukup wong siji tok pimpinan atau ketua regu tok sing ngomong salam cukup. Ya. Nah, tak perlu kabeh-kabeh ngomong salam. Begitu juga wayasi ulan nyukupi anil jamaati saking wong akeh. Ayarudda yen to bales jawab salam. Ya, sapa ahaduhum salah sijine wong akeh. Begitu juga ketika menjawab salam, ketika ada rombongan cukup siji wong sing mewakili. Cukup satu orang yang mewakili. Ya, yang mewakili. Allah masya Allah cukup siji wong sing wakili cukup. Ngono gak perlu kabeh kabeh. Ya. Wa anhu lan saking sapa iki? Wa anhu lan saking Sayyidina Ali. Wa anhu lan saking Sayyidina Ali radhiyallahu anhu qala cerita sapa Sayyidina Ali kala ngendika sapa Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam. La tabda'u aja padha ngawiti sira kabeh, jangan engkau memulai al yahuda ing wong Yahudi wan nasrani lan wong Nasrani, wong Nasrani bisalami kelawan salam. Janganlah engkau memulai mengucap salam terhadap orang Yahudi atau orang Nasrani. Ya, idza laqaitumuhum, tatkala ketemu sapa sirahum ing wong Nasrani dan orang Yahudi. Dan ketika engkau berpapasan, ya, bertemu dengan mereka, torikin ing dalan, fangtaruhum maka desek sira kabeh, maka pepetkan, desaklah mereka semua. Ya desakno. Jangan diberi peluang jalan yang lebar. Nek awakmu ketemu wong Nasrani atau wong Yahudi, ya, maka segerakan kamu bisa memepet mereka, ya. Segerakan pepetkan ila adyakihi maring rupeke dalan, ya. Maring adyakihi maring rupeke dalan sempite embong, ya. Kalau kamu berpapasan dengan mereka, segera kamu pepet dia untuk jangan diberi peluang jalan yang luas. Pepet no. Dan jangan memulai salam. Kalau kamu ketemu orang Yahudi, ambek wong Nasrani, ya, ojo ngawiti salah. Ya. Kalau zaman dulu masih bisa ditengerai. Orang Yahudi itu kayak apa, wong Nasrani kayak apa iso ketok. Wong saiki gak iso ketok. Ya. Sekarang kita bingung untuk mengidentifikasi orang ini agamanya apa, bingung. Begitu kamu masuk pasar ketemu wong sak pasar gak ketok iku wong Yahudi ta wong PKI ta wong gak ketok. Ya. Wong Nasrani gak ketok. Ya. Gak ketok sekarang. Mungkin karena cara berpakaian jarang-jarang kadang-kadang tampilan kita aja jauh lebih Yahudi timbang wong Yahudi. Tampilannya awake dhewe jauh lebih lebih Kristen timbang tampilan wong Kristen. Wong Kristen kadang-kadang tampilannya lebih Muslim timbang wong Islam. Banyak artis-artis sinetron di TV-TV itu pakai jilbab polos, pakai jilbab lebar, itu orang Kristen. Ya. Sing Muslim dhewe wong gawe jilbabe ngeplek-ngeplek. Ya. Sing muslimah dhewe gawe jilbabe ngeplek. Padahal orang-orang yang beragama lain memakai pakaian orang Islam, pakai gaya jilbab, pakaian jilbab sing longgar. Ya Allah. Kita nggak bisa bayangkan zaman sekarang, ya. Situasi seperti sekarang.
banyak pemanfaatan ya, pemanfaatan ya, yang identitas seperti peristiwa-peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini ya, di kalangan orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen sudah menyampaikan kepada jamaahnya agar mudah diterima oleh masyarakat, maka orang-orang Kristen di tempat-tempat tertentu untuk menggunakan pakaian yang biasa dipakai oleh adat setempat. Nek adate wong kampung iku wong jilbaban, nek iso wong Kristen ya jilbaban. Lho ngono. Ya, bahkan sekolahan Santa Maria pakaiannya seperti sekolah MTS, alias ini wedok-wedoke. Kayak sekolah MTS. Ya, pakai jilbab, pakai kerudung, pakai rok. Ya Allah. Ya. Ya Allah. Nek awakmu ketemu wong Kristen, nek ketemu wong Yahudi, ya. Ingat, ini akan panjang, akan saya jelaskan. Bahwa negara kita, bangsa kita, khususnya umat Islam, ini sedang dihadapkan pada virus 3 hal ini. Virus 3 hal ini. Apa itu? Virus sipilis. Virus apa? Sipilis. Bukan sipilis itu penyakit kemaluan, ya. Tapi sipilis ini singkatan dari satu, sekulerisme. Ya. Yang dua, pluralisme. Yang ketiga, liberalisme. Liberalis. Ya. Oh, ini bahaya itu. Ya Allah. Ini virus yang menjangkit, yang sedang menyerang bangsa umat Islam pada umumnya di mana-mana sekarang. Ya. Masya Allah, makanya gelak ngaji, gelak moco-moco ini ya. Masya Allah, biar kita bisa menghalau virus-virus yang semacam itu. Itu lebih berbahaya itu, virus itu. Ya, bahaya, lebih bahaya daripada virus corona. Ya, walhamdulillahirabbil alamin, wallahu alam bissawab. Allahumma rfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yarfa'una warzuqna ilma yanfa'una. Allah alam.